pertama adalah spi, yaitu spiritisme. Apa itu spiritisme? Nanti saudara baca ulang di Imamat 20 ayat 6, Ulangan 18 ayat 11 dan beberapa ayat yang lain. Dikatakan definisi spiritisme adalah apa saja yang ada hubungannya dengan spirit. Apa itu spirit? Roh, ya. Jadi apa saja yang ada hubungannya dengan roh atau arwah dari orang yang sudah mati. Hati-hati. Dan ini saudara, tanpa sadar kita jatuh dalam dosa spiritisme, dan akibatnya apa? Tuhan muak. Ingat tuh tadi Ulangan pasal yang ke-20 ayat 23. Dikatakan itu menjadi kebiasaan bangsa-bangsa yang akan hebat. Saul yang perawakannya tinggi besar, yang ditunjuk dan diurapi oleh Allah sendiri. Ya, dia ingin bertanya kepada Nabi Samuel, padahal Nabi Samuel itu sudah mati. Coba, ya, raja mau bertanya kepada Nabi, tapi Nabinya sudah mati. Jadi perginya kemana? Ke dukun wanita, namanya dukun Endor. Wah, ini saudara, dukun Endor ini kemudian coba bidung salam muncul roh Samuel. Ini ada dua kubu ya di dalam secara teologis. Kubu pertama bilang gini, itu kehendak Allah yang menghadirkan roh Samuel. Oke lah, yang namanya kehendak Allah kan, ya siapa bisa melawan kan gitu ya, nggak bisa menyangkal gitu. Oke lah, itu roh Samuel yang atas kehendak Allah dihadirkan, gitu kan ya. Terus yang kedua, itu bukan roh Samuel, itu setan yang menyerupai Samuel. Ya, dua-duanya benar saudara. Ya, jadi bisa aja itu roh Samuel atas kehendak Tuhan yang dihadirkan, atau itu setan yang menyerupai roh Samuel. Dua-duanya benar. Jadi nggak apa-apa kita mau mengikuti yang pertama atau yang kedua. Yang nggak boleh apa saudara? Bertanya. Nah ini dia. Ya. Loh, roh setan tuh mau menyerupai ini, menyerupai itu, silakan saja, ya kan? Loh, kita ini kadang-kadang di gereja semua orang dilawat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Beberapa orang nggak merasa apa-apa, tapi begitu di rumah lampu mati, itu hadir ketiup angin, merinding. Setan lewat. Ya kan? Nggak apa-apa setan lewat, ya kan? Aneh kan? Tuhan hadir nggak terasa, setan lewat malah terasa. Aneh. Atau arwah yang sudah mati, itulah spiritisme. Ada saudara. Jadi ketika kita berhubungan atau bertanya kepada arwah, maka disitulah kita jatuh dalam dosa yang pertama dari spiral Saiji, yaitu dosa apa? Spiritisme. Jadi kalau main-main anak-anak kita hati-hati, jangan lakukan mainan hubungannya dengan arwah. Hati-hati, itu satu ikatan yang membuat Tuhan muak terhadap kita. Jadi kita harus jauhi. Hari ini coba kita cek ya. Saya berpesan khusus untuk yang sudah berkomitmen menjadi pekerja. Ayo kita bereskan ini dulu dan juga setiap jemaat. Amin. Next, yang sekarang yang kedua, spiral Saiji. Tadi spi apa? Spiritisme. Yang kedua, ilmu ramal. Nah, definisinya begini, saudara. Ayatnya nanti saudara bisa baca, ya. Definisinya begini. Apa itu ilmu ramal? Itu segala sesuatu yang dipakai untuk memprediksi masa depan, atau mengira-ngira, atau memperkirakan hari esok. Apa saja, bisa horoskop, bisa perbintangan, bisa kartu-kartu, bisa gelatik, bisa kartu tarot, bisa bola kristal. Apa saja yang memperkirakan hari esok, yang bukan berasal dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kan jelaskan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, ya kan? Tapi banyak orang nggak percaya akan firman Tuhan. Dia percayanya kepada dukun-dukun, suhu-suhu melalui berbagai macam cara ilmu ramal. Ini adalah bagian kedua dari spiral Saiji. Hati-hati. Saya tidak menghakimi ibu-ibu, kan ibu-ibu ini perasaannya gampang terbawa dari ilmu ramal. Ya Pak ya. GO mati, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Untung ramalan buat saya antara drop out sama mati. Coba kalau seperti yang lain, ya, tahun ini kamu akan ketemu jodoh. Itu didoa-doakan lama loh, saudara. Langsung diamenkan. Nah, amin. Itu artinya apa? Terpikat dengan promosi.
gelap. Ya, terangnya itu terang neraka, api neraka itu. Mau nggak jadi terangnya api neraka? Nggak mau. Ya kan? Amalan yang jelek kita tolak, ramalan yang bagus. Nah, harus mantap nih. Jangan dari mau bagus ya kan? Nanti selesai kuliah, waduh, ini teman saya kayak gitu saudara. Belum selesai kuliah, kamu akan dilamar banyak perusahaan. Gimana nggak amin, saudara? Ya, nanti kamu bekerja akan gampang naik pangkat. Coba, amin semuanya, ya kan? Amin, udah amin aja dulu dah, gitu kan? Amin aja dulu dah, Allah nggak kepilih. Yang pilih kan nomor 2, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari. Coba next sekali lagi, lihat ke layar, lihat ke layar. Lihat ke layar. Lihat ke layar. A, tegas. B, sombong. C, setia. Lihat ke layar. Siapa yang suruh lihat tangan sendiri? Siapa yang suruh lihat tangan pasangannya? Nggak bisa, ini latihan ya. Ini loh promosi, jangan malah difoto bu. Nah itu promosi ya kan? Terus langsung dicocokin. Gimana? Wah untung C, untung pasanganku C setia. Itu promosi kuasa kegelapan. Harus kita tolak ini sudah. Iya toh ya? Iya. Waktu saya lihat, waktu saya ngomong lihat ke layar, saya tuh lihat saudara. Responnya seperti apa? Ini begini, tangan pasangannya, istrinya, suaminya. Untung. Nah, coba sekali lagi, next. Lihat ke layar, lihat ke layar. Lihat ke layar. Saya khawatir ada yang copot sepatu. Jangan percaya. Lihat ke layar. Nah, santai kan kelihatannya, tapi ini negur, saudara. Ada berapa banyak kita yang percaya ini? Ya kan? Coba ada yang bilang apa? Untung. Ya. Untung suamiku itu tidak seperti nomor 1, tawami, umumnya berpoligami. Aduh aman, suamiku setia kan gitu kan, tadi C kan gitu kan. Aduh ya. Aduh untung bukan low living, nasibnya harus kerja keras. Hidupnya menikmati berkah. Ya, kalau nggak kerja berkah dari mana? Orang malas jangan makan, firman Tuhan jelas sama labur, ya kan? Mau kerjanya malas, maunya makan enak, ya kan? Meskipun kakinya seperti itu, ya kan? Aduh puji Tuhan, pakai puji Tuhan kan? Aku ini makmur dan punya jabatan. Jadi jangan percaya. Next, satu lagi, lihat ke layar. Jangan percaya. Tolong katakan kiri kanan. Ramalan apapun jangan percaya. Percaya Tuhan saja. Percaya firman Tuhan saja. Kita beri tepuk tangan Tuhan. Spiral sahiji. Nah sekarang yang ketiga, next berikutnya. Tadi spi apa saudara? Spiritisme. Ra ilmu rama. Nah sa apa? Ilmu rasa. Apa itu ilmu rasa? Definisinya begini saudara. Segala sesuatu yang mengintertain atau memanjakan perasaan. Perhatikan ke depan. Diri kita terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Nanti semua ya. Biarlah roh, tubuh, jiwa kita sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nah, dalam jiwa ada banyak segmen. Dalam jiwa kita ada banyak segmen. Ada 3 segmen utama, yaitu PPK. Apa itu? PPK. Pikiran, perasaan, keinginan. Nah, perasaan kita itu, saudara, sering kita manjakan. Sering kita entertain istilahnya gitu ya. Nah waktu kita mengentertain atau memanjakan perasaan tapi bukan dari Tuhan, itu langsung jatuh dalam ilmu rasa. Contohnya begini, Pak, besok kumpul masa lebaran, saya itu diundang buka bersama. Oh bagus dong, ya kan? Nah dalam bukber itu Pak, saya akan ketemu bos gede. Nah, tapi terus terang saya minder Pak.
Gimana caranya supaya saya tidak minder? Nah, ini hati-hati saudara. Ya, supaya tidak minder, kalau saudara tanya ke dukun, tanya ke suhu, tanya ke orang pintar, itu nasihatnya begitu. Ya udah, ya. Nanti jam 12 malam kamu mandi dengan bunga 7 rupa, supaya pede, supaya berani, supaya gak minder. Nah, itu ilmu rasa. Ya, nanti kamu mandi dengan 7 sumur, air dari 7 sumur, kan gitu saudara ya. Besok Senin itu tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya? Nah, hari Senin tanggal 8 berarti kan angka genap. Kamu kalau keluar pintu biar pede, biar percaya diri, biar gak grogi. Kamu keluar pintu rumah itu kaki kanan dulu, biar perasaanmu itu mantap. Lu apa hubungannya melangkah kaki kanan kaki? Iya kan? Hati-hati loh saudara, ilmu rasa ini terjadi sehari-hari, bisa mengikat kita dan kita jatuh dalam dosa spiral sahiji. Kelihatannya sih kayak bercanda-bercanda aja, udah nanti kamu lakukan ini, kamu nyebut ini, nyebut itu. Padahal itu adalah ilmu rasa yang artinya apa saudara? Mengintertain perasaan kita. Jadi hati-hati saudara, perasaan hati-hati ya, dengan perasaan kita hati-hati. Ini joke saudara, seorang suami ngeluh sama konselor ya, aduh Pak, mendekati lebaran kan, ya kan? Enggak gitu Pak, masalahnya Pak, itu biasanya istri saya kasih uang belanja 10.000 sehari itu dulu cukup Pak. Dulu ya. Sekarang 100.000 nggak cukup tuh, 10 kali nggak cukup. Ini memang semuanya mahal sih, tapi kan loh, kenapa kok 10 kali kok nggak cukup? Ya Pak, gara-gara sekarang ada CCTV. Loh, apa itu? Jadi dulu 10.000, karena nggak ada CCTV, jadi ngambilnya banyak, bayarnya sedikit. Detail artinya. Gara-gara ada CCTV, 100.000 juga nggak cukup, karena takut ngambil yang bukan haknya. Ya. Nah, dulu kok cukup? Karena ya ada damai sejahtera. Salah. Ya kan? Nyolong kok damai sejahtera itu. Ini nasihat dari mana? Udahlah, yang penting kalian damai sejahtera. Kok bisa? Ya kan? Pak, saya kan udah lama pisah sama suami. Ya, karena apa? Wah, banyak Pak. Coba. Ya tapi saya sekarang dekat dengan suaminya orang. Tapi saya damai sejahtera. Nggak bisa, saudara. Ya kan? Ukurannya bukan damai sejahtera yang palsu. Damai sejahtera itu oleh karena Roh Kudus. Berarti apa? Kudus. Jadi, ya kan? Nggak ada CCTV, ya kan? Terus merebut suami orang, merebut istri orang. Itu bukan kudus, itu kudis. Meskipun perasaanmu damai sejahtera, hati-hati dengan kriteria damai sejahtera. Bisa-bisa kita terjerumus kepada ilmu rasa. Udah 3 nih, ya. Apa tadi? Spiral saiji, spiritisme, ilmu rama. 3, salah, rasa. Sudah siap yang keempat? Hati-hati. Next berikutnya. Hati-hati. Ilmu sihir, ya, sihir, ilmu sihir. Apa itu ilmu sihir? Definisinya begini, saudara. Ilmu sihir adalah segala sesuatu yang memanipulasi jiwa dan roh untuk kepentingan kejahatan. Jadi memanipulasi itu artinya apa, saudara? Menggerakkan jiwa, menggerakkan roh, ya kan? Mempengaruhi jiwa, mempengaruhi roh. Tapi tujuannya untuk kejahatan. Antara lain apa? Ya sihir itu sendiri, ya kan? Hipnotis, gendam. Pernah nggak dengar gendam? Nah, hipnotis, sihir, gendam, ya. Magic apa aja, saudara? Black magic, white magic, ya. Kalau orang bilang, ya kalau black magic memang nggak boleh. Kalau white magic nggak bisa, saudara. Apa aja yang ada magicnya itu layak kita tolak, kecuali magic gel. Tadi khotbahnya nggak boleh nih ada magic yang lain-lain. Itu buat Mas. Hanya pernah, saudara, ya, menghadapi ilmu sihir, gendam. Itu sudah lama, waktu itu anak saya masih kecil, pulang dari bank, itu ceritanya di mana waktu itu masih tinggal di Cimone. Ya, itu naik angkot, terus kemudian di seberang duduknya itu ada bapak-bapak menghembuskan rokok. Terus
sampingnya istri saya juga, saudara. Push, Dua kali. Terus yang di depan itu kiri kanannya yang merokok itu langsung keluarin dompet, diambil, diem aja. Ya, Kena dendam, iya. malah dirokok. Lah yang di sebelah kiri istri saya, push, itu saya doa bahasa marah. Apa itu? Itu rokoknya itu langsung dinyukkan di wajah istri saya, dinyukkan itu diapain? Gini ya. Dan istri saya menengking dalam skor, dalam itu rokok itu gini sih. Ya, dia marah-marah terus turun. Terus sopirnya tanya, ada apa bu? Ada apa bu? Nggak tahu itu sopirnya itu ngerti atau ya kerjasama atau gimana nggak tahu ya. Ibu ada nggak? Itu tadi pak. Ibu mau teman-teman sih mulai. Saya antar. Nggak tahu ya. Untung saudara ada kuasa Roh Kudus yang mematahkan manipulasi jiwa dan roh untuk kepentingan kejahatan. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang bisa dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan ini saudara ya. Tahu-tahu ketemu seseorang yang memfitnah orang lain, wah kita hipnotis saja, cari boneka, waduh ditusukin boneka itu dengan harapan si dia itu kesakitan. Ya benar kesakitan, benar saudara. Ya, wah berarti mempan nih dukunnya, itu promosi, hati-hati ya. Harus lebih percaya firman Tuhan, bukan dengan cara-cara sihir. Yang nanti katakan amin. Amin. Di kiri kanan jangan-jangan ada sihir-sihir dikit-dikit gitu ya. Nah, jangan-jangan seperti benih-benih kanker. Nah, tapi itu bisa lihat nggak ada nggak? Nah, kalau sudah sendiri persatu ada, nanti hubungi Pak Teddy untuk didoakan ya. Oke, sekarang yang terakhir, yang kelima. Wah, yang terakhir enak yang terakhir ya. Yaitu apa? Nah, itu dia. Definisi jimat adalah segala sesuatu yang diyakini punya tuah. Sudah tahu ya tuah? Punya kuasa, punya manfaat, punya kuasa apa tuh? Punya kehebatan, ya. Bisa berupa benda, bisa berupa perkataan, bisa berupa tulisan. Jimat, kumis macan, bambu lanang, kantong, cerek, gratis. Kami para hamba Tuhan kalau melayani pembersihan pengurapan rumah itu nomor satu bisa dilihat di pintunya, ya kan? Itu ada kantong putih, kantong hitam, kantong merah. Apa maksudnya? Jimat itu, ya kan? Terus ada cermin lagi. Saya suka tanya, Bu, itu cerminnya? Iya Pak, malu sekali. Terus kalau ada cermin di situ, sisirnya mana? Itu terus sisiran, tapi kan di atas pintu, mana bisa gitu. Itu tolak bala Pak, tolak bala kok cermin itu. Tolak bala itu apa? Darah Yesus. Amin apa amin? Amin. Bambu lanang, sudah tahu nggak? Bambu lanang, sepotong bambu yang ujungnya ke sono dan ke sini, ada pada depan. Ya, katanya punya tuah, disimpan itu untuk aji kekayaan. Suatu hari ada iklan dijual jimat kekayaan, gambarnya bambu lanang, ya, bisa menjamin kekayaan 7 turunan. Alasan menjual karena butuh uang. Berarti nggak mempan dong. Lu jimat kekayaan dijual karena butuh uang. Hati-hati. Nah, saya hampir saya saksikan supaya saudara juga paham ya. Suatu hari saya udah lulus, hampir lulus dokter hewan, tinggal dilantik ya, udah di RS segala macam, koas ceritanya ya. Saya praktek di klinik hewan di Jogja. Nah, suatu saat tahu ada pasien dari Gembira Loko, sudah tahu ya Gembira Loko, kebun binatang di Jogja itu miliknya keraton, ya. Wah itu orang hati-hati saudara, hati-hati betul. Wah ini pasien dari Gembira Loko, yaitu apa? Macan betina yang kesulitan lahiran, marah-marah, ngamuk-ngamuk, distosia bahasa kedokteran, distosia, perutnya besar tapi gagal melahirkan. Nah berarti apa kesimpulannya saudara? Harus dioperasi sesar. Jadi operasi sesar itu bukan hanya ibu-ibu, macan juga operasi sesar. Saudara, karena saya asisten dosen di klinik itu, jadi saya yang mimpin walaupun badan saya lebih kecil, teman saya lebih gede-gede, saudara. Mulai oke, kita sesar, hati-hati ya, ini milik keraton, gitu saudara, hati-hati ya.
Kemudian kita lirik untuk apa saudara? Ngecek status dari pasien. Sama kayak ibu-ibu kalau mau di sesar kan, dites pembuluh darahnya, denyut nadinya, nafasnya, suhu badan, timbangan badan segala macam, saudara. Mesti harus, kalau manusia kan ada tensimeter di sini, ya kan? Tinggal lihat aja di layar gitu. Nah kalau macan nggak ada, saudara, harus diraba di keteknya. Coba meraba ketek macan. Kecil-kecil gitu saudara, lirik. Siapa yang disuruh meraba ketek macan? Duilana lagi. Nggak langsung ya, saya kasih kode untuk ngitung ya, untuk stopwatchnya saya yang ngitung saudara. Masuk, marah segala macam. Gitu ada 2 orang pawang. Orang takut maksudnya. Bikin rumusan, kemudian bikin obat bius, ya kan? Sesar kan harus dibius dulu, ya kan? Begitu sudah ukuran dosisnya obat bius ada, siapa yang harus nyuntik? Bilangan lagi, udah berada-rada lagi sudah. Nah, udah semuanya cerah mukanya saya lihat sekarang. Udah kita bawa ke meja operasi, taruh di meja operasi, tangan kiri, kaki kanan semua diikat, kemudian dipasangin kain steril, ada lubangnya, disterilkan, pasangin alat bantu nafas, panggil profesor. Profesor datang, tinggal belek, tapi marah duluan. Apa-apaan ini? Saya yang tadi ngurus dia, yang lain tahu ada apa ya? Apa jangan-jangan aku yang salah ya? Sudah, kita operasi saja lanjutkan, nanti ngadep ke ruangan saya. Untungnya operasi sesar itu berlangsung lancar. Seret, lahir, kemudian taruh di tempat, kasih inkubator, dijahit lagi, beres, taruh, tunggu siuman, gitu kan ya. Ibu-ibu pasti tahu nih, kalau sudah tunggu siuman itu yang ditunggu apa saudara? Kentut, ya kan? Artinya udah kembali normal itu pencernaannya, gitu kan? Ada gasnya, duitnya udah boleh minum nih, kan? Gitu kan? Nah, udah tapi saya semuanya lo senang saudara. Waduh, alhamdulillah, puji Tuhan, berhasil. Tapi saya menghadap ke profesor. Apa yang terjadi saudara? Profesor menunjukin foto, ya. Apa ini? Foto macan atasnya, padahal yang disesarkan bawah, dari belakang itu kan problem. Atasnya, ya, apa salah pasang alat bantu nafas? Apa ya bro? Lihat itu kumisnya, kumis macan hilang. Lulusan Universitas Gadjah Mada, Jogja, orang intelektual yang tinggi masih percaya kalau kumis macan itu punya tuah. Teman saya bilang, oh, itu kan raja hutan. Ya, raja hutan, saya raja hutan sebutannya ya. Siapa yang menyimpan kumis macan yang nyabut sendiri dari macannya, nanti akan jadi raja hutan. Coba. Saya bilang aku mau jadi raja hutan. Saya dompet dibuka semua. Jadi saya ada 2, ada 3 kumis macan yang dicabut sendiri dari macan. Saya nggak mau ya. Kapan tuh nyabutnya? Dipakai buat sifat. Coba Pak, bapak-bapak nih Pak, kalau pinjam tas ibu, jangan-jangan di dalam tasnya ibu ada jimatnya juga. Biasanya suami rambutnya engkau apa nggak boleh. Lihat kiri kanan jangan punya jimat ya. Nanti pulang ke rumah lihat di lemari, lihat di dompet, lihat di simpenan, jangan-jangan ada tulisan Arab, jangan-jangan ada tulisan Chinese, jangan-jangan ada apa aja, itu harus dimusnahkan. Amin. Kul dulu ya, selesai kul, oke, kita berdoa, tolong tuan rumah antar saya ruang demi ruang, ini pengurapan sudah lancar, nggak ada apa-apa. Begitu naik ke lantai 2 ke kamar utama saya memang kurang peka, lebih peka istri saya ya. Saya lihat ruangan itu bagus, mewah, ada lukisan-lukisan, ada lukisan pemandangan, ada satu lukisan di atas tempat tidur itu orang panen.
Sudah bisa bayangin? Iya. Padi menguning terus ada orang panen, kan bagus kan itu biasa, ya kan? Kita punya spirit untuk menuai, kan gitu kan? Iya. Tapi ada rasa dari istri saya, ada apa itu? Itu mungkin ya, ada apa itu? Ya, untuk saya punya istri yang peka, katanya. Coba deh saya tanya sama yang punya, Pak, itu apa Pak? Itu lukisan. Iya, saya tahu itu lukisan. Lukisan dari mana? Itu hadiah dari bos besar, katanya. Ya, itu lukisan apa ya Pak? Depannya memang panen. Ini Pak, nah betul sekarang. Ya akhirnya jujur ya. Lukisan itu dimiringkan, dilihat di belakangnya ada lukisan lain. Maaf ya, wanita telanjang yang dilingkari ular. Haleluya Tuhan. Aduh, itu topos, itu tempat berpijak iblis. Hati-hati. Masa lukisan itu jadi jimat? Coba ya. Saya bilang ini, Pak, Tuhan tidak berkenan akan hal-hal seperti ini. Ya, tapi kan nggak enak, itu kan hadiah dari bos besar yang baru pulang dari Tiongkok, nggak peduli lah. Ya. Setelah itu saya terserah Bapak, ya terserah Ibu, saya akan tutup dalam doa, saya pulang. Nah malam dia telepon, Pak bener Pak, saya nggak bisa tidur loh. Ya nggak bisa tidur dulu, kenapa telepon saya? Gini Pak, tolong besok pagi Bapak datang, tolong itu musnahkan. Enggak, Bapak sendiri, jangan saya. Kalau saya yang ambil, saya memusnahkan, itu diberitakan lain kan. Pendeta bawa lukisan mahal, gawat nih, ya kan? Bapak sendiri, caranya bagaimana Pak? Nah, akhirnya sekarang dalam doa pagi itu dia sendiri yang menyiapin bensin, dia nyiapin cutter, udah tahu cutter ya, dia sobek lukisan terus dimusnahkan, dibakar. Sampai hari ini dia jadi salah satu pejabat di gereja kita dan diberkati berlimpah. Amin. Jadi kalau saudara punya jimat yang ecek-ecek, aduh yang mahal aja harus dibuang, apalagi yang ecek-ecek. Amin. Amin. Nanti jujur ya, kalau saudara bisa dalam nama Tuhan Yesus, aku musnahkan dengan kekuatan Allah, saudara musnahkan sendiri. Kalau saudara nggak sanggup, minta tolong, ada Pak Ambar yang nggak bisa apa, tolong Pak, ya. Tapi saudara yang melakukan, kita mendoakan dan menjadi saksi. Amin. Silakan dimakan. Ya coba. Spiral sahiji, apa itu? Spiritisme, ilmu rama, ilmu rasa, sihir, dan jimat. Nah, ayat terakhir supaya kita semakin waspada yaitu Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan itulah akan terpancar kehidupan. Jangan sampai di hati kita ada spiral sahiji, meskipun hanya satu, tapi itu akan menyambar seluruh organ hidup kita. Hati-hati, hari ini harus kita bereskan di hadapan Tuhan.